Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM C0 dan 02106. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep persediaan dalam akuntansi perpajakan. Pengertian persediaan atau inventaris. Persediaan adalah penetapan jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset dan konversi sampai pendapatan yang berlangsung diakui. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedangkan dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berhubungan langsung dengan pemberian jasa. Pengukuran persediaan sesuai dengan PSKK 14 Persediaan Par 09 bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Biaya perolehan dimaksud dalam PSKK ini meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi. Sedangkan nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Pengakuan sebagai beban. Nilai tercatat persediaan harus diakui sebagai beban pada saat persediaan dijual dan pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Demikian, bila terjadi penurunan nilai di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, seluruh kerugian persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah: 1. Jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya. Yang kedua, ada biaya penyimpanan. Yang ketiga, overhead administrasi yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Dan yang terakhir adalah biaya penjualan. Pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan persediaan, yaitu ada satu metode periodik atau metode fisik. Metode fisik atau disebut juga dengan metode periodik merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Metode ini disusun dengan indikator penting untuk menentukan harga pokok penjualan dari stok opname yang masih ada. Dengan metode ini, perusahaan akan memiliki data mengenai mutasi persediaan secara akurat dan sesuai dengan persediaan fisik di gudang. Yang metode kedua ada metode perpetual atau metode permanen. Pengertian metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode ini disebut juga sebagai metode buku pembantu persediaan. Keunggulan dari metode ini adalah lebih mudah melakukan kontrol persediaan dan menentukan HPP dari produk-produk yang beragam. Penggunaan metode perpetual akan lebih memudahkan dalam menyusun neraca dan laporan laba rugi jangka pendek, karena perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir tidak perlu lagi dilakukan. Metode penilaian dalam persediaan. Penetapan besarnya nilai persediaan akhir atau harga pokok penjualan dapat menggunakan metode 1. Berdasarkan harga perolehan. Berdasarkan harga perolehan ini juga terbagi menjadi 4 metode, yaitu A. Metode identifikasi khusus. Metode ini berasumsi bahwa arus barang harus bawa dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberikan identifikasi dan dibuat kartunya.
Yang B ada metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out FIFO. Metode ini mendasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama juga. Yang C ada masuk terakhir keluar pertama, last in first out atau LIFO. Cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan ke harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. Kemudian yang keempat ada metode rata-rata atau average. Dengan metode rata-rata, pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata. Metode harga rata-rata ini terdiri atas dua jenis, yaitu ada rata-rata sederhana dan rata-rata bergerak. Rata-rata sederhana atau simple average, harga rata-rata ini dihitung dengan cara menjumlahkan harga pokok per unit tanpa mengalihkan jumlah barang dibagi dengan banyaknya harga. Kemudian ada rata-rata bergerak atau moving average. Seperti pada perhitungan rata-rata tertimbang, pembebanan ke harga pokok penjualan dilakukan setiap terjadi pembelian. Metode ini digunakan pada metode perpetual atau metode permanen. Kemudian yang kedua ada berdasarkan estimasi. Metode penilaian dalam persediaan yang berdasarkan estimasi ini ada dua metode, yaitu ada metode laba kotor dan metode enceran atau retail. Metode laba kotor. Pada metode ini, nilai persediaan akhir dihitung mundur dan biasanya digunakan dalam keadaan khusus. Sebagai contoh, perusahaan dalam kondisi terbakar sehingga sulit menetapkan secara fisik nilai persediaan akhir. Kemudian yang B, metode enceran atau retail. Dalam metode enceran, penetapan nilai persediaan akhir berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar atau market value. Harga pokok persediaan diestimasi atas dasar hubungan antara harga pokok dengan harga jual enceran. Untuk persediaan yang sama dengan cara mengakumulasi semua harga enceran dari persediaan yang dijual. Dan demikianlah hasil penjelasan saya mengenai konsep persediaan dalam akuntansi perpajakan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.